Pada tahun 2025 dianggarkan 724,26 triliun anggaran pendidikan ini. Ternyata realisasinya itu hanya 656,64 triliun. Alokasi anggaran pendidikan selalu memenuhi 20% minimal dari total belanja yang ditetapkan APBN. Tapi ketika direalisasi hanya 19,11%. Pertanyaannya, ini melanggar amanat konstitusi nggak? Kuat dugaan pada waktu direncanakan untuk memenuhi syarat 20% saja. Toh ketika tidak dilaksanakan nggak ada aturannya lagi. Sekurang-kurangnya DPR nggak ribut, baru sekarang ribut. Dari yang realisasi cukup besar tadi, BGN bahkan nyaris terbesar itu. Dialokasikan 56,8, realisasi 55,14. Tahun yang berjalan ini dialokasikan 285, kita nggak tahu nanti realisasinya. Nah, yang paling tertampak memang didesain untuk tidak dilaksanakan atau tidak terlalu penting dilaksanakan itu adalah yang dialokasikan sebagai cadangan pembiayaan di postur pembiayaan. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment saya kali ini menyoroti realisasi anggaran pendidikan di APBN. Ya. Ini terpicu oleh beberapa hari yang lalu di rapat DPR di komisi terkait. Itu ada dua anggota DPR dari fraksi yang berbeda mempertanyakan kepada pemerintah. Ya. Nah, kaitannya adalah pemerintah menyampaikan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2025 ya, bukan yang sekarang nih yang realisasi. Nah, menurut kedua fraksi tersebut, yaitu fraksi PKS dan fraksi PDIP dari dua anggota yang mewakilinya, ternyata realisasi APBN 2020 itu tidak sampai 20% dari APBN, kurang lebih hanya 90,11%. Nah, saya sendiri di kanal ini sudah pernah membahas ini ya tahun lalu ya untuk realisasi 2024. Nah, saya mungkin merefresh kembali dengan data terkini dari realisasi 2025. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 ayat 4 itu diamanatkan itu bahwa APBN itu harus, bukan hanya APBN, bahkan APBD juga ya. Jadi APBN dan APBD itu harus 20%-nya untuk apa yang disebut sebagai anggaran pendidikan. Nah, ini kembali dikuatkan, itu terjadi pada amandemen dahulu ya, pada waktu reformasi. Nah, di MPR, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 45 di pasal ini. Lalu dikuatkan oleh Undang-Undang tentang Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang sistem pendidikan. Nah, dikuatkan lagi sama itu. Nah, jadi jelas pendidikan harus dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD ya, di APBD juga dihitung demikian. Nah, batas minimal 20% yang dimaksud perintah konstitusi itu atau mandatory spending istilahnya ya kan, mandat belanja, itu dikaitkan dengan nilai belanja. Jadi 20% dari belanja. Jadi kalau APBN 2025 kemarin, nilai belanjanya saya bulatkan ya 3.621 triliun. Nah, maka 20% dari itu, dan itu dipenuhi ya, dianggarkanlah 724,26 triliun ya, dibulatkan 724 triliun. Nah, tetapi kita perlu tahu juga, meski batasnya berdasarkan nilai belanja 20%, namun untuk memenuhinya itu memang ada kesulitan ya, pemerintah dan dalam hal ini DPR juga, karena APBN itu kan ditetapkan pemerintah bersama APBN. Dari sisi pemenuhannya nggak hanya dari belanja, tapi juga dari pembiayaan. Kita di sini sudah belajar bahwa belanja di APBN itu terdiri dari dua kan, belanja pemerintah pusat dan belanja yang dikirim ke daerah, disebut transfer ke daerah. Di dalamnya ada dana desa. Nah, tetapi ternyata dua itu saja selama ini tidak cukup, sehingga diartikan juga boleh saja di bagian pembiayaan. Pembiayaan itu investasi, jadi bukan belanja ya. Pembiayaan itu pengeluaran yang mengakibatkan adanya hak di kemudian hari, jadi investasi gitu loh.
Nah, contoh pembiayaan yang terkait pendidikan ini misalnya kepada lembaga pengelola dana pendidikan, dana abadi penelitian, yang paling besar dan rutin itu adalah misalnya LPDP itu yang untuk beasiswa itu kan eh, pemerintah investasi di sana, tapi tidak belanja habis ya, karena tetap duitnya ada dan oleh dana abadi itu yang boleh dipakai hanya returnnya ya hasil dari dana abadi itu. Kurang lebih begitu. Nah, akibatnya banyak selain memang ada perkembangan tuntutan stakeholder, perkembangan dunia pendidikan, jadi ada dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi dan sebagainya. Itu dianggap semua merupakan anggaran pendidikan. Tapi tentu tidak tiap tahun masing-masing lembaga dapat ya. Yang sering dapat itu LPDP. Nah, sedangkan belanja pemerintah, belanja tadi kan terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Satu lagi, belanja pemerintah pusat ini sebagian besar kan untuk kementerian lembaga. Ada juga yang non-KL. Non-KL itu maksudnya mungkin ada bansos jika suatu saat diperlukan. Ada bantuan-bantuan yang dianggap bantuan sosial pendidikan, ya dimasukkan dikategorikan pendidikan. Dengan demikian sebetulnya pendidikan ini adalah klasifikasi. Jadi kita tidak melihat di batang tubuh APBN itu ada kata-kata anggaran pendidikan, nggak ada. Tapi nanti di penjelasan-penjelasannya ada pengeluaran kementerian lembaga ini, ya bagian ini, lalu yang ditransfer ke daerah bagian ini, lalu di pembiayaan bagian ini itu disebut anggaran pendidikan. Tentu mengacu pada ada SOP-nya ya untuk disebut sebagai anggaran pendidikan. Nah, yang kementerian lembaga saja kadang orang berpikir anggaran pendidikan 20% untuk Kementerian Pendidikan, nah, atau kalau sekarang pendidikan dengan Kementerian Perguruan Tinggi, enggak ya, Kementerian Agama juga, 3 itu wajar ya, tapi yang kita harus tahu juga di Kementerian Pertahanan, Kepolisian, kemudian Kementerian Keuangan, banyak sekali KL yang dapat asal di KL tersebut bagian itu adalah bagian yang terkait dengan pendidikan. Sementara kalau di Kementerian Pendidikan itu seluruhnya anggaran pendidikan, di Kementerian Pendidikan Tinggi seluruhnya pendidikan, di Kementerian Agama cukup banyak, lebih dari separuh yang disebut anggaran pendidikan. Kurang lebih itu dulu. Nah, pada tahun 2025 yang sudah kita lewati itu, tadi kan dianggarkan 724,26 triliun anggaran pendidikan ini. Ternyata realisasinya menurut laporan keuangan pemerintah pusat itu hanya 656,64 triliun. Jadi nggak dihabiskan gitu, berarti hanya 90,68%. Nah, itu juga dipertanyakan tadi oleh anggota DPR. Nah, hanya saja kalau buat saya, mengapa sekarang mempertanyakannya? Karena kanal ini sudah kajian di tahun 2000, tahun lalu, bahkan saya sebagai sebuah lembaga think tank Bread Institute juga mengeluarkan hasil kajian kami ya, bahwa di tahun 2024 tuh bahkan hanya 85,10% loh. Nah, ini gambar ini menunjukkan alokasi APBN pada tahun yang bersangkutan dan realisasinya. Jadi 90,68 ini bahkan lebih mending dari 22, 23, dan 24. Nah, tetapi penting juga kalau kita lihat ya, misalnya ini dalam tempo 11 tahun. Sebelum tahun 2020 ya sampai 2018 ya itu di atas 97, enggak juga, ada juga pernah 89. Jadi sering ini terjadi. Nah, paling fatal ya memang 22, 23, 24 ya. Jadi intinya realisasi tidak pernah sesuai dengan yang dianggarkan. Nah, masalahnya nanti kaitkan dengan realisasi belanja. Nah, jadi realisasi anggaran pendidikan dengan realisasi belanja. Tadi ketika disusun, alokasi anggaran pendidikan selalu memenuhi 20% minimal ya, kadang 20,01, 20,02 atau persis 20% dari total belanja yang ditetapkan APBN. Ini tidak ada yang berani melanggar karena melanggar konstitusi ya, melanggar Undang-Undang Dasar 45, nggak hanya melanggar Undang-Undang Pendidikan. Tapi ketika direalisasi, realisasi anggaran pendidikannya segini nih, 90%, bahkan 85%. Nah, sementara realisasi belanja berapa? Kan bisa dicari lagi persentasinya. Nah, itu yang sebetulnya kelihatannya perlu tafsiran dari ahli hukum ya, karena ya seperti itu. Nah, kalau saya buat dari sisi realisasi begini nih. Nah, ini yang orange ada realisasi belanja di tahun yang bersangkutan. Jadi bukan waktu dianggarkan.
Nah, yang biru realisasi anggaran pendidikan. Nah, ini yang tahun 2025 ini tadi kan sama, tadi direalisasikan 465, 6,64 dari rencana 724 ya. Belanjanya terrealisasi 3435,46 triliun, itu bahkan sedikit lebih tinggi dari alokasi belanja. Akibatnya rasionya hanya 19,11%. Nah, ini juga yang dipertanyakan. Tapi tadi saya mempertanyakan juga DPR kenapa ributnya sekarang. Tahun lalu cuma 16,94, tahunnya sebelumnya lagi 16,4 dan seterusnya. Yang hampir mendekati 20 dan pernah bahkan melebihi 20 itu adalah sebelum tahun 2020 sampai 2019. Jadi 20, 21, 22 sampai sekarang selama 6 tahun itu selalu jauh dari 20%. Tahun ini mending 19,11 itu. Nah, pertanyaannya, ini melanggar amanat konstitusi nggak? Nah, ya apakah yang dimaksud dengan konstitusi itu APBN dan APBD? Nanti kita menarik juga nih mengkaji APBD. Itu hanya berlaku untuk ketika dianggarkan, direncanakan, ditetapkan sebagai anggaran, atau berlaku juga untuk realisasi. Nah, karena nanti bisa menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan yang dianggarkan itu memang didesain, dikonsep. Sejak awal memang nggak dihabisin untuk memenuhi syarat saja. Nah, repot kan? Nah, kita telisik satu persatu. Nah, ini dulu, ini menggambarkan yang 2025. Tadi kan kita sudah saya sampaikan di depan bahwa yang namanya anggaran pendidikan itu ada di BPP, di belanja pemerintah pusat, ada di transfer ke daerah, lalu ada pembiayaan. Nah, yang di BPP transfer ke pemerintah pusat itu ada yang melalui 1.1 KL, ada yang non-KL. Non-KL ini saya ulangi, mau bansos kah, subsidi kah. Nah, semua dialokasi, misalnya untuk pemerintah pusat itu 200, ini saya baca dengan pembulatannya, 297 triliun, ternyata realisasinya hanya 286. Misal ya. Bahkan yang KL itu relatif melebihi 261, lalu dilaksanakan 285. Tapi yang dialokasikan tadi untuk bansos atau apa yang terkait pendidikan itu tidak direalisasi. Nah, TKD juga begitu kan, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, lalu ada macam-macam dana alokasi khusus itu, ada yang seperti bantuan operasional sekolah, tunjangan guru ASN, BOP, museum, taman, dan seterusnya ya. Nah, relatif yang anggaran pendidikan mulai transfer ke daerah itu dari rencana 347 direalisasikan 344, itu udah sekitar 98-99% ya, hanya kurang 3 triliun. Nah, yang paling jauh dari rencana adalah pembiayaan anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Jadi bermaksud untuk investasi, tadi saya contohkan dana abadi pendidikan seperti LPDP atau dana abadi kebudayaan, dana abadi macam-macam, itu dialokasikan 80 triliun. Ternyata yang terrealisasi hanya 26,7, jauh banget ya. Nah, kalau presentasinya itu 33%-an aja. Nah, yang menarik sub dari anggaran pendidikan melalui pembiayaan. Dana abadi pendidikan 25 triliun itu realisasi full. Tetapi pembiayaan pendidikan, nah pembiayaan pendidikan ini kan sama dengan yang belanja pemerintah pusat yang non-KL tadi, sebenarnya lebih cadangan. 55 triliun yang direalisasi hanya 1,7. Udah mulai ya kita ke gambar sebab tidak terrealisasi 100%. Mari kita telisik untuk tahun-tahun yang lebih panjang. Nah, ini yang pemerintah pusat tadi. Jadi tahun 2025 ini menurut saya mending nih. Terrealisasi 96,24% dari angka di atas saja dihitung ya. Nah, ini, tapi tahun lalu hanya 87%, tahun 23 hanya 75%, tahun 22 hanya 83%. Nah, tahun-tahun lama itu di atas 90 ya, 93, 97. Nah, ini 25 ini bagus sudah. Tapi saya ingin ingatkan, yang membuat 25 ini relatif bagus pendidikan melalui pemerintah pusat ini karena ada Badan Gizi Nasional, BGN. Nah, dia realisasinya cukup baik. Ya, waktu 25 ya, jangan 26 ya. Dianggarkan kurang lebih 56, yang terrealisasi 55. Jadi begitu.
Tapi intinya sebenarnya biasanya dalam beberapa tahun terakhir ini juga tidak direalisasi, kecuali tahun 25 ini secara total terrealisasi. Nah, ini jumlah KL-nya, jadi berubah-ubah ya. Tidak KL-nya saya ulangi, kementerian lembaga yang dapat tuh nggak hanya Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Kemenak, enggak. Ya, polisi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, semua dapat asal ada program pendidikannya. Nah, khusus tahun 2025 ada BGN loh. Ya, jangan lupa. Dan dari tadi yang realisasi cukup besar tadi, BGN bahkan ya nyaris terbesar itu. Saya belum ngecek ya dengan Kementerian Pendidikan Dasar, mungkin seimbang itu. Dialokasikan 56,8, realisasi 55,14. Berarti tahun yang berjalan ini dialokasikan 285, kita nggak tahu nanti realisasinya. Sebetulnya sudah dicadangkan juga tambahan sekitar 50 jadi 335, tapi yang cadangan ini udah pasti nggak dijalanin. Yang 285 ini juga konon mau diefisienkan, tapi bagaimanapun dia jadi anggaran pendidikan terbesar di seluruh KL ya. Karena anggaran KL Kemendikbud aja di kisaran 70 aja 26 ini. Dijumlah dengan pendidikan tinggi pun masih banyak BGN. Mungkin bertiga dengan Kementerian Agama juga masih banyak BGN ya alokasinya. Tapi ini kita kembali ke 25 dulu. Inilah jumlah KL yang memperoleh dan yang realisasinya cukup besar itu adalah BGN. Akibatnya total belanja pemerintah pusat tadi relatif terjaga, padahal yang non KL-nya nol ya pelaksanaannya. Nah, ini gambarnya. 23, saya tahu 23 kali di laporan ini. Ada tahun yang 24, ada tahun 25 ini angkanya. Kenapa jadi berkurang? Karena beberapa kementerian itu jadi satu, bukan karena kurang ininya ya, kan ada kementerian yang di merger, ada yang melepas, ada juga yang memang tidak ada lagi program pendidikannya di tahun yang bersangkutan. Nah, ini yang 25. Antara Perpres ini adalah alokasi APBN, ya DIPA ini ada revisi-revisi di tingkat internal pemerintahan, lalu yang kanan realisasi. Nah, saya ulangi, tadi ini BGN yang nomor 23, 1123, itu terrealisasi begitu. Maaf, ini kalau dilihat, loh ini Kementerian Pendidikan Dasar itu hanya terrealisasi 62 ya, jadi hampir sama dengan BGN. Di 25 loh ya, 26 udah pasti beda. Di situ juga sains, pendidikan tinggi, sains dan teknologi 55. Nah, sama dengan BGN ya. Kementerian Kebudayaan ada, kemudian Kementerian Agama malah tahun 2025 lalu alokasi anggaran pendidikannya lebih besar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Kementerian Pendidikan, bukan digabung ya, sendiri-sendiri. 2026 nanti kita lihat ya, kalau dari sisi penganggaran yang paling besar BGN. Ini contoh cara melihat apa yang dimaksud dengan anggaran dan realisasi. Lalu yang ditransfer ke daerah. Nah, ditransfer ke daerah ini relatif ya. Ya, di beberapa tahun ini hampir mencapai target tahun ini 99,10%. Intinya berarti anggaran pendidikan yang dinyatakan dikeluarkan, dialokasikan melalui transfer ke daerah itu relatif terlaksana wajar sebenarnya kan. Ingat loh, ada bantuan operasional sekolah, ada BOP, ada tunjangan ASN guru, ya itu kan tinggal dibayarkan, nggak perlu program. Kalau ada yang tidak terrealisasi kan mungkin akibat soal administrasi atau ada personalnya yang sudah meninggal tidak dibayar dan seterusnya kan. Jadi 99,10 itu udah oke banget. Nah, tetapi 2026 nanti kita akan lihat karena diturunkan nilainya kan. 2026 2025 berapa saja yang dialokasikan khusus anggaran pendidikan melalui TKD itu real ya dijalankan. BOS, BOP, tunjangan ASN guru dan seterusnya. Juga ada perbaikan-perbaikan sekolah kan. Ada dana alokasi khusus fisik namanya. Nah, hanya saja tetap ada catatan dari sisi saya sebagai assessment. Sebagian dari angka yang dianggarkan maupun direalisasikan itu hanya asumsi. Jadi misalnya ada dana desa nih, ada asumsi di sebagian dana desa itu untuk pendidikan. Ada alokasi umum, itu sebetulnya lebih bebas daerah menggunakannya, provinsi maupun kabupaten kota. Tapi dianggap sekian persennya untuk pendidikan. Nah, itu memerlukan kajian tersendiri ya.
Nah, kita bisa membayangkan ketika di tahun depan ini mulai 26, 27 dan seterusnya, anggaran desa itu dikurangi jatahnya yang ditentukan oleh daerah karena ada program untuk menyicil Kopdes ya. Dan jangan lupa transfer ke daerah secara rata-rata berkurang di kisaran 20% di setiap daerah. Totalnya sekitar hampir 20%, lalu berbagai daerah ada yang lebih dari 20 berkurangnya. Pastilah anggaran untuk pendidikannya pun juga ikut berkurang. Mungkin secara porsi enggak, karena tadi kan, tetapi bagaimana daerah untuk mengaturnya ya itu urusan daerah lagi kan. Nah, yang ketiga tadi belanja pemerintah pusat, lalu transfer ke daerah, lalu ada yang BPP melalui pembiayaan. Ini yang jauh banget antara rencana dengan realisasi. Tadi di tahun 2025 itu rencananya 80, yang terrealisasi 26,7. Berarti hanya 33,38%. Tahun lalu 2024 makan hanya 19,48%. Ini mulai 2019 ya peristiwa ini. Nah, tidak pernah mencapai 50%. Nah, dahulu 2016, 17, 18 itu 100%. Karena pada waktu itu anggaran pendidikan melalui pembiayaan ini sepenuhnya untuk dana abadi. Bahkan rata-rata untuk LPDP yang beasiswa itu. Ya, jadi dialokasikan, dibayarkan, realisasi namanya. Kesini-sini banyak itemnya. Nah, beberapa dana abadi mungkin belum siap untuk menampung karena soal tata kelola, soal kelembagaannya. Ketika siap dia disalurkan. Intinya saya boleh dong sebagai ekonom kuat dugaan ini pada waktu direncanakan untuk memenuhi syarat 20% saja. Toh ketika tidak dilaksanakan nggak ada aturannya lagi. Sekurang-kurangnya DPR nggak ribut, baru sekarang ribut. Tapi ributnya pun soft itu menurut saya. Hanya bilang segini-segini. Loh, pertanyaannya jadi serius kan, itu melanggar konstitusi nggak? Nah, kalau melanggar konstitusi kan nggak bisa diterima pertanggungjawabannya itu. Karena realisasi APBN itu dipertanggungjawabkan lalu ditetapkan sebagai undang-undang. Bagian dari anggaran pendidikan melalui pembiayaan yang paling jarang dilaksanakan, atau boleh dong saya mengatakan sejak perencanaan dia memang hanya cadangan, itu adalah yang disebut dengan pembiayaan pendidikan. Beda ya, yang dana abadi tadi macam-macam. Kalau ini nggak ada, memang belum ini. Seperti tadi belanja KL, non KL untuk pendidikan. Nah, di tahun 2020 ini mending ini direalisasi 1,70 triliun diinvestasikan. Jadi dari 55 ini bagian dari 80 ya, jangan dijumlahkan. Total anggaran pendidikan melalui pembiayaan 80. Terbagi 2, 25 untuk dana abadi pendidikan. Nah, kemudian yang 55, yang 25 dibayarkan. Entah LPDP berapa, dana abadi kebudayaan berapa, dana abadi perguruan tinggi berapa, ada alokasinya. Nah, sedangkan yang berapa 55 itu kayak cadangan pembiayaan pendidikan. Dipakai hanya 1,7. Ini sudah mending ya. 20 sampai 24 angka-angka 52, 49 dan itu tidak dijalankan ya. Enggak direalisasikan. Oh, mungkin yang dua-duanya ada realisasi sedikit. Jadi saya kira ini yang DPR harus mempertanyakan ketika dialokasikan sebagai pembiayaan pendidikan itu sebetulnya bersifat cadangan. Itu maksudnya apa gitu, dan ternyata tidak dilaksanakan. Dan begitu ya. Saya simpulkan dari penjelasan ini, anggaran pendidikan yang diamanatkan 20% itu memang selalu dipenuhi dalam perencanaan, dalam rencana atau APBN ketika diundang-undangkan pada tahun sebelum realisasi, di akhir tahun sebelumnya. Tetapi ketika direalisasikan, ada realisasi belanja, ada realisasi anggaran pendidikan, itu nggak pernah mencapai batas 20%. Antara lain karena realisasinya nggak pernah 100%. Nah, ini contoh-contoh aja, contoh yang kita perlihatkan 2025 tadi, dari 724 dilaksanakan hanya 657. Ya, secara presentasi berarti hanya terrealisasi 90,68% dari yang dianggarkan. Kalau dibandingkan dengan realisasi belanja, itu hanya 19,11%. 19,11% masih mending dari 2-3 tahun terakhir yang bahkan pernah mencapai hanya 16,5%. Kalau dihitung, kalau melanggar konstitusi melanggar banget kan.
Nah, ini hanya sekedar mengulangi, tadi ada anggaran pendidikan melalui pusat, ada melalui transfer ke daerah, ada melalui pembiayaan. Yang pusat itu termasuk kepada PGN. Nah, yang paling tertampak memang didesain untuk tidak dilaksanakan atau tidak terlalu penting dilaksanakan itu adalah yang dialokasikan sebagai cadangan pembiayaan di postur pembiayaan. Saya tutup dengan pertanyaan, apakah makna mandat konstitusi 20% di Undang-Undang Dasar 45 yang diperkuat oleh Undang-Undang tentang sistem pendidikan itu hanya berarti saat direncanakan? Bagaimana kalau dengan sengaja direncanakan dipenuhi angkanya, tapi direncanakan untuk tidak terrealisasi? Bukan bagian ekonomi ya, silahkan bagian kawan-kawan yang mengerti hukum. Mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat bagi pemirsa.